Title slide adalah slide pembuka dalam sebuah presentasi. Ibarat rumah, title slide adalah berandanya. Jadi penting untuk membuat title slide yang menarik agar audiens tertarik dengan presentasi yang akan disampaikan. Dalam video ini, saya akan mengajak Anda untuk membuat title slide yang menarik dan animatif tetapi mudah untuk dibuat. Bersama saya, Rahmadi dari Rain Edu. Mari kita mulai. Kita mulai dengan presentasi baru. Pilih layout, blank, untuk menghilangkan bagian yang tidak diperlukan. Langkah pertama adalah membuat pola heksagon di sisi kanan slide. Pilih Insert, Shapes, lalu pilih heksagon. Tekan tombol Shift, klik and drag, lalu atur ketinggian heksagon 6 cm. Jangan lupa memilih Lock Aspect Ratio agar heksagon bentuknya proporsional. Pilih Arrange, Align, Align Center, Arrange, Align, Align Middle untuk menempatkan heksagon tepat di tengah slide. Kemudian duplikasi heksagon ini dengan menekan Ctrl D pada Windows atau Command D pada Mac, lalu tempatkan di bagian atas slide. Bagian yang paling menantang dari pembuatan pola heksagon ini adalah mengatur celah antar heksagon agar memiliki celah yang sama dan akurat. Namun jangan khawatir, kita bisa dibantu dengan guide. Klik kanan guide, add horizontal guide. Kemudian klik and drag guide, tempatkan di bagian atas dari heksagon yang pertama kita buat. Di situ tampak angkanya 3,00, itu artinya guide berada 3 cm dari guide yang di tengah, setengah dari ketinggian heksagon yang diberi tinggi 6 cm. Geser ke 320. Guide atau garis bantu 320 ini merupakan garis tengah celah antara heksagon yang di tengah dan di atas. Buat lagi satu horizontal guide dan letakkan di 340. Garis bantu 340 ini akan digunakan sebagai tempat meletakkan bagian bawah dari heksagon yang ada di atas. Selanjutnya kita duplikasi lagi heksagon dan letakkan di bagian bawah. Perhatikan guide, geser heksagon sampai guide menunjukkan jarak yang sama antar heksagon, baik yang di atas dengan yang di tengah maupun yang di tengah dengan yang di bawah. Selanjutnya pilih semua heksagon dan duplikasi dengan Ctrl D. Lalu letakkan pada sisi kiri dari kolom heksagon yang sudah ada. Pastikan bahwa penempatannya tepat. Kita bisa gunakan garis bantu 340 untuk menjadi acuan bagi sudut kanan heksagon yang paling atas. Geser-geser kolom heksagon sampai tepat letaknya, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Kemudian duplikasi lagi. Kali ini kita letakkan di kanan kolom heksagon yang pertama. Perhatikan juga penempatannya agar sesuai dengan guide. Pilih semua heksagon, tekan tombol Shift, kemudian klik and drag ke sisi kanan sampai kolom heksagon paling kanan, setengahnya berada di bidang slide dan setengahnya berada di luar bidang slide. Kita rapikan sedikit.
Kemudian lengkapi heksagon untuk mengisi bagian kiri bawah dan sudut kanan bawah. Duplikasi heksagon dan letakkan heksagon dengan bantuan guide. Yang pertama di sisi kiri bawah, kemudian duplikasi lagi, dan tempatkan di sisi kanan bawah. Pastikan sesuai dengan guide. Pilih semua heksagon, pilih shape format, merge shapes, lalu union untuk menyatukan semua heksagon menjadi satu objek. Kita bisa tampilkan selection pane, pilih arrange, selection pane. Di sana kelihatan bahwa pola heksagon sudah menjadi satu objek. Berikutnya kita akan memotong kelebihan dari pola heksagon yang melewati batas tepi dari bidang slide. Untuk bisa melihatnya dengan jelas, kita buat jadi transparan. Tampilkan format shape, pilih fill, lalu atur transparansinya hingga terlihat bidang slide di belakang pola heksagon. Untuk memotong, gunakan rectangle yang diletakkan di tepi atas, kanan, dan bawah pola heksagon yang akan dipotong. Pilih insert, shape, rectangle. Gambarkan rectangle di bagian atas. Yang perlu diperhatikan di sini adalah ketinggian rectangle harus melebihi bagian heksagon yang akan dipotong agar tidak meninggalkan sisa yang tidak diperlukan. Atur penempatan rectangle supaya bagian bawahnya tepat berimpit dengan bagian atas bidang slide. Perhatikan guide yang berwarna kemerahan yang menunjukkan rectangle sudah berimpit dengan bidang slide. Duplikasi rectangle dengan Ctrl D, lalu lakukan hal yang sama untuk bagian bawah. Duplikasi lagi, putar, dan letakkan di sisi kanan. Selanjutnya gabungkan ketiga rectangle, tekan Ctrl, kemudian klik di kedua rectangle yang belum terpilih, kemudian pilih merge shapes dan union hingga menjadi satu objek. Di situ sudah terlihat bahwa dia sudah menjadi satu objek. Kemudian potong pola heksagon. Untuk itu pilih dulu pola heksagon, klik dan tekan tombol Ctrl, lalu klik pada rectangle, kemudian pilih merge shapes dan subtract. Dengan demikian, pola heksagon sudah terpotong dengan rapi sesuai dengan batas pinggir bidang slide. Langkah kedua, kita akan membuat batang judul berbentuk pentagon. Pilih insert, shapes, lalu pilih pentagon. Gambarkan pentagon, beri ketinggian 6 cm, dan letakkan bagian pangkalnya di bagian sisi kiri dari slide. Pastikan pentagon secara vertikal berada di tengah slide dengan memilih Align Middle atau bisa juga menggunakan guide. Geser ujung kepala pentagon, klik and drag sampai kira-kira sejajar dengan kedua titik sudut kiri heksagon yang berada di dekatnya. Sudut kemiringan kepala pentagon
disesuaikan dengan kemiringan sisi heksagon yang berada di dekatnya. Untuk itu kita bisa gunakan titik kuning ini, klik and drag sampai kemiringan kira-kira sejajar dengan kemiringan heksagon. Selanjutnya hilangkan outline, lalu fill dengan warna orange tua. Kemudian tambahkan text box untuk memberi judul presentasi. Atur ukuran font. Kemudian pilih jenis font. Di sini untuk kata yang pertama saya pilih Century Gothic Bold. Kemudian diberi warna putih. Lalu pilih kata yang kedua. Atur fontnya juga dengan Arial Narrow. Lalu beri warna kuning. Selanjutnya atur text box hingga berada di tengah batang judul. Kemudian kita grup text box dengan pentagon. Beri nama batang judul. Hal yang sama juga kita lakukan pada pola heksagon dan beri nama pola. Langkah ketiga adalah menempatkan image background. Pilih Insert, Pictures. Di situ ada 4 pilihan. Jika Anda menggunakan gambar yang sudah Anda siapkan sebelumnya, maka pilih Picture from File. Saya akan menggunakan stock images, yaitu gambar yang disediakan PowerPoint secara online. Kalau Anda akan menggunakan fitur ini, pastikan komputer Anda terhubung ke internet. Saya pilih gambar yang akan saya gunakan, kemudian tekan tombol Insert. Gambar yang dipilih aspek rasionya berbeda dengan aspek rasio slide. Untuk menyesuaikan, pilih crop, lalu pilih aspek ratio, dan pilih 16:9, lalu pilih crop lagi. Gambar ini akan saya simpan di clipboard. Oleh sebab itu saya klik, lalu tekan Ctrl X. Berikutnya, pilih format background. Klik kanan pada slide, lalu pilih format background. Pilih picture or texture fill. Jadi bisa diisi dengan picture atau texture. Secara default dia langsung pasangkan texture. Karena tadi gambarnya sudah tersimpan di clipboard, tekan tombol clipboard dan gambar langsung terpasang di background. Pola heksagon juga akan menggunakan gambar yang sama. Jadi, kita pilih pola heksagon, kemudian pilih Slide Background Fill. Setelah memilih itu, gambar langsung terpasang di pola heksagon, tetapi tampaknya kurang mencolok. Kita perlu membuatnya mencolok. Untuk itu kita akan buatkan satu layer atau lapisan dengan menggunakan rectangle yang diberi warna hitam transparan. Pilih Insert, Shapes, kemudian Rectangle. Gambarkan rectangle pada slide
hilangkan outline, lalu atur rectangle sampai menutupi keseluruhan bidang slide. Nah, untuk ini gunakan panduan dari guide agar semua sisi diletakkan secara tepat menutupi keseluruhan bidang slide. Pilih warna hitam, lalu atur transparansinya menjadi 60%. Prosentase transparansi ini disesuaikan dengan tingkat kecerahan warna gambar latar yang digunakan. Jadi bisa berbeda untuk tiap gambar latar yang kita pilih. Selanjutnya, klik kanan pilih Send to Back. Sekarang pola heksagon tampak lebih mencolok, menampilkan gambar background. Itu tentunya dibantu dengan rectangle yang diberi warna hitam transparan tadi. Sekarang pola heksagon sudah terisi dengan gambar background. Untuk mempertegasnya kita bisa menggunakan outline untuk membuatnya menjadi lebih mencolok. Pilih dulu pola heksagon, lalu pilih outline dan pilih warna light blue. Kalau mau lebih tegas, kita atur ketebalan outline menjadi lebih tebal. Pilih width menjadi 2/4 poin. Sekarang pola heksagonnya tampak lebih tegas dengan outline yang lebih tebal. Sampai di sini, desain sudah selesai. Namun untuk mempercantik, kita akan tambahkan animasi. Untuk itu, saya tidak menggunakan animation, melainkan transition, khususnya mob transition. Duplikasi dulu slide dengan memilihnya lalu tekan Ctrl D. Kemudian kembali pilih slide pertama, lalu kita atur posisi awal slide yang akan ditampilkan. Kita atur dulu batang judul agar berada di sisi kiri di luar bidang slide. Geser ke kiri sampai berada di luar bidang slide. Sedangkan pola heksagon akan ditempatkan di sisi kanan di luar bidang slide. Batang judul dan pola heksagon akan masuk ke bidang slide secara animatif ketika ditampilkan. Klik and drag batang judul ke sisi kiri, lalu lakukan hal yang sama pada heksagon dengan menggesernya ke sisi kanan. Kemudian pilih slide yang kedua, pilih transition, lalu pilih mob. Di situ sudah kelihatan previewnya. Saya ulangi lagi previewnya. Jadi akan ditampilkan seperti ini. Pilih slide yang pertama, kemudian pilih slideshow. Hasilnya akan tampak seperti ini. Selanjutnya kita bisa mengatur apakah transisi slide akan dimulai dengan klik atau otomatis. Pengaturannya dilakukan di sini. Jika akan dijalankan secara otomatis, uncheck pada on mouse click dan centang after. Jadi ketika ditampilkan, dia akan melakukan transisi secara otomatis dari slide pertama ke slide kedua. Fitur mob transition ini hanya ada pada PowerPoint 2019 ke atas dan PowerPoint 365. Jika Anda menggunakan versi yang berbeda, gunakan animation untuk mendapatkan efek animasi yang sama. Misalnya kita akan mengatur batang judul untuk bergerak dari kiri ke kanan, maka kita pilih batang judul, kemudian pilih animation, lalu pilih pad animation, dan pilih lines.
Kemudian atur arah dan penempatannya sesuai dengan kebutuhan. Title slide memberikan kesan pertama bagi audiens. Oleh sebab itu, harus didesain semenarik mungkin dan tentu saja disesuaikan dengan konten dari presentasi kita. Pada video-video selanjutnya, saya akan membahas juga tentang desain title slide dengan menggunakan efek-efek lain seperti Kanban Effects, Dolly Zoom Effects, dan juga Parallax Effects. Selain itu, saya juga akan membahas tentang berbagai desain infografis dan juga desain slide untuk pembelajaran bagi para guru dan dosen. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share jika Anda rasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.